Halo guys, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Puasati yang ingin berbagi pengalaman kepada seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia dengan apa yang pernah saya rasakan, saya alami, sesuatu yang di luar dugaan dan yang saya rasakan sangat berat. Saya akan bercerita dari awal saya kontak terhadap seseorang hingga sampai dengan pengobatan terakhir. Jadi sebelum saya bersyukur Allah memberikan ke saya kesempatan untuk berbagi pengalaman dan memberi kesempatan saya hidup atas ujian yang saya rasakan selama ini. Berawal dari tanggal 12 September saya bertemu dengan seseorang yang saat itu menyampaikan saya sedang dalam kondisi demam beberapa hari. Namun sama-sama tidak tahu demamnya itu ternyata yang bersangkutan juga positif corona. Kemudian selang beberapa hari di tanggal 17 saya merasakan tenggorokan sakit saya seperti radang tenggorok. Aktivitas tetap berjalan normal. Kemudian tanggal 18 juga sakit, saya tetap beraktivitas normal, bahkan bertemu dengan masyarakat banyak. Hari tanggal 19 saya merasa tidak enak badan dan saya memutuskan untuk istirahat di rumah. Kemudian tanggal 20 karena ada tugas yang harus saya laksanakan, saya tetap melakukan tugas di tanggal 20 dan pagi itu saya mulai merasa demam tapi demamnya tidak terlalu tinggi. Saya berpikir seperti influenza karena diiringi dengan sakit tulang yang sangat luar biasa. Kemudian sore hari saya berobat ke klinik dan saya diberi paracetamol, kemudian saya juga disuntik vitamin. Keesokan harinya demam masih ada dan saya merasa heran kok tidak ada perubahan terhadap demam saya walaupun tidak terlalu tinggi. Kemudian tanggal 21 masih demam, tanggal 22 masih demam, tanggal 23 masih demam, tanggal 24 masih demam. Dan demamnya itu selama 5-6 hari itu demam yang tidak terlalu tinggi. Tetapi badan semakin sakit, terutama tulang-tulangnya, tenggorokan juga semakin sakit, sudah mulai muncul batuk-batuk. Kemudian di tanggal 27 kondisi makin memburuk karena penciuman saya sudah mulai hilang sama sekali. Ditambah keringat dingin selalu mengucur, sudah mulai sesak napas, kemudian selera makan hilang, lidah terasa tebal, bibir terasa tebal, kemudian demamnya sudah mulai hilang. Kemudian tanggal 28 saya dapat obat karena saya sudah komunikasi dengan pihak dinas kesehatan menyampaikan saya seperti gejala corona. Kemudian 28 saya swab beserta seluruh keluarga. Kemudian kondisi semakin memburuk, saya semakin lemah. 29 saya memutuskan untuk masuk isolasi ke rumah sakit. Ya, walaupun hasil swab saya belum keluar. Dan ternyata setelah saya di ronsen, hasil ronsennya paru-paru saya lupa istilah medisnya, tetapi yang saya tahu paru-paru saya sangat memutih, ya. Dan saya juga melihat tenaga medis menyampaikan agak seperti panik. Saya diinfus, saya juga diberi bantuan oksigen karena kondisi yang sangat lemah. Selama 5 hari di rumah isolasi, saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu masa-masa sulit bagi saya. Saya merasa kematian rasanya sangat dekat karena saya nggak berdaya sama sekali. Ya, bahkan tenaga nakes juga belum ada informasi tentang kemajuan dari kondisi saya karena
saya diminta ronsen ulang, kemudian diperiksa dahak, itu saya merasa belum ada peningkatan. Dan perlu saya sampaikan, saya diisolasi di Rumah Sakit Demang Suploraya Lampung Tengah. Saya sangat bangga dan terharu dengan penanganan nakes yang sangat tulus dan luar biasa, melayani kami semua di ruang isolasi yang sangat penuh. Bukan hanya saya sendiri, pasien lainnya juga merasakan betapa nakes itu sangat tulus sayang kepada kami. Saya terima kasih terhadap nakes Lampung Tengah, memberi semangat dalam kondisi yang sangat buruk, sampai dengan saya sudah mulai merasa baik. Saya diisolasi selama 15 hari dengan penuh kesabaran, sampai bahkan ada perhatian khusus dari spesialis paru-paru, Dr. Yunus, dan semua jajaran, semua tim yang telah memberi semangat kepada saya, termasuk Pak Bupati, Ibu Bupati, semuanya memberikan support, dan itu sangat penting, yaitu spirit itu sangat penting, dan itu membuat saya senang, ya, membuat saya senang. Saya merasakan bahwa pentingnya suasana gembira untuk meningkatkan imunitas. Ya, semua pasien terpapar COVID itu saya tanya satu persatu, semua mengalami masa tidak atau hilang selera makan. Ya, tetapi semua harus dibuat senang, harus merasa gembira dengan cara kita mencari apa, ya. Dan memang saya rasakan pada saat kita mendengar berita COVID, informasi seperti itu memperburuk keadaan karena pikiran kita menjadi negatif, ya. Memang manusiawi kalau kita ingat orang-orang yang meninggal karena COVID, kemudian berita-berita semakin meningkatnya jumlah korban karena COVID itu memang sebaiknya tidak kita dengarkan. Kemudian saya juga apa yang saya makan itu saya paksakan, selain menu yang diberikan dari rumah sakit yang menyesuaikan dengan mau kita. Mereka dari rumah sakit itu apa mau kita itu dituruti, yes, agar kita bisa selera makan, ya. Kemudian juga apa saran dari orang itu saya lakukan, ya. Bahkan saya minum minyak kayu putih. Kemudian dari terima kasih Ketua DPRD Lampung Tengah Bapak Sumarsono itu juga mengirimkan asap cair, itu pun juga saya minum sehari 3 kali, dan saya rasakan memang tenggorokan jadi panas, kemudian badan menjadi panas celekit. Karena juga ada saya lihat testimoni mengkonsumsi asap cair itu ternyata juga baik untuk pasien corona. Itu juga memotivasi saya bahwa ada yang lebih buruk dari saya tetapi sembuh. Saya juga punya pengalaman di situ, gimana caranya kita ini menyenangkan hati, merasa tetap bersyukur. Pada saya isolasi itu juga sebelah kamar saya itu seorang wanita yang hamil tua dan melahirkan di ruang isolasi. Itu juga membuat saya berpikir bahwa wanita itu jauh lebih berat kondisi melahirkan di ruang isolasi. Nah, itu menguatkan saya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang terpapar, saya memberikan support bahwa kita bisa sembuh, ya, semuanya bisa sembuh, dengan catatan kita bisa menyemangati diri kita sendiri, memasakkan, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi, kemudian hampir semuanya saran orang kita ikuti demi kebaikan, ya, sepanjang yang kita konsumsi itu adalah bukan hal yang membahayakan. Kemudian juga tidak lepas support semuanya itu juga kita positif. Kalau kita membuka media sosial, kita cari berita-berita yang sifatnya menggembirakan. Kita buang jauh-jauh pikiran informasi negatif. Kemudian bagi masyarakat umumnya yang selalu diberi kesehatan, yang bisa saya sampaikan bahwa sangat penting pola hidup sehat, hidup bersih, ya, tetap jaga protokol kesehatan. Makanlah yang bernutrisi tinggi, ya, tidak harus banyak tetapi bernutrisi tinggi, dan itu mudah ditemukan di lingkungan kita, dan itu bukan makanan yang
mahal. Kemudian pola hidup, saya menyadari saat terpapar corona itu memang dalam kondisi sangat lelah, makan tidak teratur, tidak mengkonsumsi suplemen, tidak mengkonsumsi buah. Hikmah besar, hikmah banyak yang saya ambil dari ujian yang saya rasakan kemarin, bahwa saya diberi kesempatan kedua karena saya merasakan waktu saya sakit itu seperti betul-betul sudah dekat dengan kematian, karena betul-betul tidak berdaya ya, tapi tetap semangat. Dan sekarang pun saya tetap prokes, karena kemarin sempat ikut-ikut rapid, ternyata rapid antibody itu reaktif, dan itu saya sadari karena dalam tubuh saya memang sudah ada virus corona. Kemudian saya juga berpikir belum ada jaminan bahwa saya resisten sepenuhnya ya, atau saya kebal sepenuhnya. Jadi saya tetap prokes karena virus ini adalah hal yang baru yang masih dalam riset dan sebagainya, tapi itu tidak jadi masalah untuk kita semua sepanjang kita selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi itu untuk teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia, bahwa yang sudah terpapar seperti saya itu memang itulah ketetapan dari Tuhan. Kita bersyukur ada hikmah besar, dan yang lainnya tetap jaga kesehatan. Andaikan sampai terpapar, tidak usah terlalu shock atau tidak usah terlalu khawatir dan ketakutan. Ada yang OTG, ada yang bergejala ringan, sedang, dan berat. Kebetulan saya merasa gejala saya yang tingkatannya itu saya merasakan berat karena semua ciri-ciri itu saya rasakan. Ya, saya merasakan semuanya, mulai dari demam, tulang sakit semua, tenggorokan sakit, sariawan banyak, semua dalam mulut saya itu panas, merah, sesak napas, kemudian saya juga batuk, kemudian hilang penciuman, hilang selera makan, dan saya juga sempat diare, juga merasa mual, semuanya ada. Ya. Dan memang dulu saya pernah sakit bronkitis, ya waktu saya masih SMA dulu. Ternyata itu mungkin sakit itu tidak sembuh tuntas ya, sehingga pada saat saya terpapar itu agak mempengaruhi kondisi saya. Jadi itu guys, pengalaman saya, mudah-mudahan ada hikmahnya, bisa diambil berpengalaman, diambil hikmahnya, dan diambil pembelajarannya. Jangan sampai menyepelekan ini, dan bagi yang merasa ada gejala jangan takut untuk langsung berobat ya, tetap prokes, sampaikan informasi apa adanya kondisi tubuh kita. Ya, jadi dan jangan sampai terlambat. Informasi yang saya dapatkan dari dokter yang sudah bergejala tetapi terlambat berobat, itu sulit penanganannya. Bahkan yang sampai tidak selamat itu biasanya karena sudah tingkatannya berat, memang sudah sulit untuk ditangani. Ya, jadi saran saya kalau memang ada berjalan nggak usah khawatir. Ruang isolasi itu tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Dulu pun saya juga merasakan, dulu saya bertahan di rumah lama, berpikirnya bisa sembuh sendiri dengan cara imunitas juga, tapi kenyataannya karena memang di dalam itu udah sakit, ya alhamdulillah saya pun inisiatif untuk masuk ke rumah sakit. Jadi tidak usah khawatir, khususnya di Demang itu alhamdulillah betul saya bersyukur, terima kasih betul pada pemerintah daerah, Pak Bupati dan jajaran, itu ruang isolasinya sangat baik ya, sangat representatif ya, pelayanan pun juga luar biasa. Jadi di ruang isolasi itu ternyata kita nyaman ya, tidak perlu ditakutkan. Jadi itu guys, saya bersyukur saya sehat ya, saya bisa selamat, tetapi saya tetap waspada, saya tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita, dan hikmahnya mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah bahwa semua yang hidup itu pasti mati ya, tetapi kita tidak mau
kematian yang sia-sia. Artinya maksud saya itu bahwa kita semuanya harus membekali diri pada saat karena kita nggak bisa lepas bicara pasti ke arah sana kalau bicara corona. Jadi mohon maaf itu bisa sampaikan, mudah bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.